Segala, segala pujian hanyalah bagimu Tuhan. Biarlah Bapa, kami bawa Bapa untuk datang Bapa ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk mendengar apa isi hati-Mu Tuhan. Kau siapkan Bapa hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan Kau siapkan hati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tes. Shalom. Kita berada di penghujung akhir liburan, yang semuanya pada berlibur. Ada yang banyak yang mudik, dan kita percaya bahwa seminggu ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Saya mau kasih kuis sebelum saya firman. Kuisnya adalah lagu harian terbaik tadi kira-kira menceritakan tokoh Alkitab siapa? Lagu harian terbaik. Kata-katanya, saya suruh nyanyi gak bisa sih. Ya pokoknya gitulah. Harian terbaik. Yang hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Saya baca aja ya, saya malas nyanyi soalnya. Yang tangannya yang baik saja, yang ku terima, walau tubuhku diremukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang beri penghiburan, akan kupikul salibku. Kira-kira. Yesus pasti. Tapi jangan Yesus lah, itu bos besarnya. Di bawahnya dulu lah. Ada satu tokoh Alkitab yang kalau kita lihat itu mirip banget dengan lagu ini. Ayo tebak siapa? Huruf depannya A. Bukan. A, ya. Ayub. Abraham enggak. Abraham tuh enggak disiksa, tenang aja. Abraham cuma dites. Yang disiksa itu Ayub. Yang diremukan itu Ayub. Kita tahu bahwa di cerita Ayub, tema saya juga sama sih. Soalnya kayak bulan ini kita terbalik-balik. Tema kita yang terakhir ini peacemaker. Pembawa damai. Dan kok saya ngomongnya soal Ayub. Jadi gimana ya? Berapa hari ini, entah kenapa lagunya Oichi itu soal bebek. Ada yang tahu? Lagunya yang 5 bebek. 5 bebek kecil. Terus nanti dia berkurang jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1, jadi 0. Itu sebenarnya lagunya tuh lagu berhitung. Cuma setelah saya pikir-pikir itu lagunya sadis juga. Terlalu kejam itu lagunya. Dan soal tentang menjadi pembawa damai itu, kita percaya bahwa cerita Ayub itu adalah seorang yang sempat jadi di atas, yang saya bilang minggu lalu, tempat di atas, dan dia dicobai Tuhan dan menjadi yang terbawah. Dan satu perkataan Ayub yang saya mau kutip itu, saya juga nyontek dari teman saya yang khotbah, dan kok bisa pas banget. Dia dikatakan gini, di Ayub 1 ayat 21 dikatakan begini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di ayat ini kita tahu bahwa di ayat-ayat sebelumnya Ayub dikatakan semua yang ada pada Ayub itu hilang. Semua ada yang pada Ayub itu diambil daripadanya. Dan dikatakan di sini adalah, dan Ayub berkata dengan ya kita percaya Ayub tidak mungkin berkata dengan tenang. Dia berkata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalam Tuhan, ke dalamnya. Di sini katakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Dan ingat dikatakan terakhir adalah terpujilah nama Tuhan. Ayub itu tidak mengutuk Tuhan. Ayub itu tidak memaki Tuhan. Dan di ayat yang kedua-dua dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita percaya bahwa kita manusia saat kita jatuh di dalam dosa, salah. Saat kita dalam kondisi yang terbawah, sedang terjatuh, kita pasti akan bertanya kepada Tuhan. Kita pasti akan
mungkin kita akan kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita akan tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa seorang Ayub itu adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi dia tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Saat kita mau jadi seorang peacemaker, pembawa damai itu, kita harus mengerti tentang apa yang Tuhan mau. Saya ngomong soal bebek itu gini. Saat ini orang tuh bilang apa ya? Jadi generasi bebek atau saya suka bilang gini. Pembawa damai itu harus jadi bebek. Kenapa harus jadi bebek? Kita tahu kalau bebek kalau berenang di danau, antang. Santai berenang. Kayak apa ya? Udah santai aja berenang, kayak jalannya santai aja. Tapi kita tahu bahwa kakinya itu setengah mati ngayuh. Setengah mati dia ngayuh. Supaya dia tetap bisa ngambang. Kalau kita lihat dari atas tuh kan, enaknya jadi bebek ya. Kalau berenang santai aja jalan. Kayak apa ya? Kayak nggak kelihatan berbeban berat bebek itu kalau berenang. Nggak ada ngos-ngosannya, nggak ada capeknya, pokoknya anteng aja bebeknya berenang. Tapi kita tahu bahwa kalau kita zoom ke bawah, kaki bebek itu akan kecipuk, setengah mati berenangnya. Supaya dia tetap ngambang. Nah, kita jadi peacemaker itu juga kayak gitu. Kita belajar untuk kita nggak terpengaruh oleh keadaan kita. Walaupun kita saat itu sedang susah, sedang bad mood, sedang dalam keadaan apapun, kita belajar untuk kita tetap untuk tenang. Saya bilang, kok jadi kayak bebek ya? Bebek tuh pokoknya terlihat tenang dan kita tahu bahwa seekor bebek itu apapun yang terjadi dia tetap berenang dengan tenang. Dan kadang kita anak Tuhan itu seperti yang di lagu ini bukan menerima yang baik saja. Tapi walaupun tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyakan, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan tetap memikul salibnya. Pikul salib itu gak gampang. Pikul salib itu adalah suatu proses yang kita harus benar-benar punya kekuatan mental. Kita harus punya pengharapan. Kita harus punya sesuatu, kita bilang ya. Kalau punya mikul salib itu ya. Mikul salib itu kayaknya saya akan bilang di sini, memikul sesuatu itu di sini itu tuh amat sangat sakit. Sakit pol. Apalagi yang berat banget. Sini ini tulang. Kalau langsung pikul kayak kayu, gelondongan gitu, sakitnya pokoknya sakit lah. Sakit banget. Dan itu gak ringan, itu gak gampang. Tapi kadang kita harus kita pikul, supaya kita bisa sampai pada tujuan akhir kita. Seorang Tuhan Yesus aja juga, dia mau turun ke dunia untuk disalibkan, untuk diremukkan. Yang sudah nonton The Last Supper kemarin, mungkin tahu ceritanya. Saya bilang Tuhan itu bahkan tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Tapi dia tetap makan bersama dia. Karena, saya nggak spoiler ya, ini sudah ada di Alkitab ya. Emang ceritanya seperti itu, cuman sudut pandangnya berbeda. Jadi nonton aja. Tenang, nggak spoiler. Karena kita tahu bahwa penjahatnya adalah Yudas. Dan Tuhan tetap makan bersama Yudas. Walaupun dia tahu bahwa dia akan mengkhianati. Dan saya juga, karena ini adalah ibadah Yud, saya mau bilang gini. Kadang kita generasi-generasi sekarang ini adalah generasi-generasi yang, ya kita bilang tuh, kata orang bilang tuh adalah generasi strawberry. Generasi yang cakep di luar, tapi terlalu lembut. Strawberry itu adalah buah yang gak bisa dibawa kayak buah, maksudnya
Yang nggak bisa kita bawa kayak buah-buah lain yang dalam peti. Nggak bisa. Buah stroberi itu harus dimasukin dalam satu plastik supaya nggak remuk. Dan dia gampang busuk kalau dia kena panas. Terlalu panas itu dia gampang busuk. Saya percaya bahwa generasi sekarang itu kebanyakan tuh kadang seperti itu. Kenapa saya bilang itu? Karena generasi sekarang itu generasi yang ditekan sedikit hancur. Dikritik sedikit kabur. Diberi saran sedikit marah. Tersinggung. Karena didikan mereka itu adalah didikan instan. Didikan yang mereka sudah dapat serba instan. Mereka sudah dapat yang tidak perlu diproses. Semuanya sekarang bagi mereka itu, bahkan untuk internet pun mereka nggak ada yang namanya loading. Nggak ada yang namanya buffering. Tapi saat mereka bertemu dengan loading aja, lemot dikit aja, mereka udah akan, lemot, ini, gitu. Mereka nggak akan bisa untuk bersabar. Begitu juga kadang kita dengan keadaan kita. Kadang saat kita dicobai Tuhan untuk menghadapi suatu proses, kadang kita tidak bisa seperti seorang Ayub yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita tahu bahwa kondisi saat Ayub ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil itu gak gampang. Dia kehilangan semua anaknya, dia kehilangan semua hartanya, dia kena penyakit pada tubuhnya. Tapi dia bisa dengan, saya bilang gak bilang gampang ya, dia bisa bilang dengan mulutnya berucap, terpujilah nama Tuhan. Dan di ayat 2 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kadang saat ini entah kenapa ya, kalau kita ada musibah, kalau kita kena musibah, kalau kita kena kecelakaan, kita selalu dibilang kurang berdoa, kurang beriman, kurang ke gereja. Tapi kasihan loh yang sudah tiap hari ke gereja, sudah tiap hari berdoa, kecelakaan dibilang kayak gitu. Apa dia gak sakit hati? Ya kan? Apa enggak dia kepahitan? Tapi kadang di ayat itu katakan gini, bukan karena Tuhan yang mau, tapi karena iblis yang mau mencobainya dan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Kita tahu bahwa Ayub itu adalah seorang yang tak bercacat celah. Anaknya berpesta dan besoknya dia mempersembahkan persembahan kudus, takut kalau anaknya berbuat dosa. Itu seorang Ayub. Hasilnya apa? Dia dapatnya anaknya meninggal semua, hartanya hilang semua, dia mendapat penyakit kulit dan yang kita tahu bahwa itu gatal sekali. Bayangkan. Apakah kalau saat kita seperti Ayub kita bisa memuji Tuhan? Aku mungkin kau pun bilang, aku mungkin bisa bilang enggak. Tapi kita bisa. Kita bisa jadi seorang Ayub yang kita belajar untuk saat kita ditekan, saat kita diproses, kita belajar untuk kita makin intim dengan Tuhan. Karena Ayub itu adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Saya selalu begini, saat anjing tidak mengenal seseorang, dia akan menggonggong. Kenapa? Karena dia nggak kenal. Dia akan ribut. Tapi kalau dia mengenal seseorang, dia cuma goyang ekor. Kecuali Lady. Lady itu goyang ekor tapi tetap gigit. Dan saat kita mengenal Tuhan, kita nggak akan menggonggong. Tapi kita akan tahu bahwa, oh ya Tuhan, ini jalanmu. Apa yang kau mau, ya sudahlah. Kan saya bilang, di lagu ini bilang, segala yang ku alami, biar kehendakmu yang terjadi. Kita mau ngomong gini, biar sekarang yang terjadi itu adalah hal yang berat. Berat kalau kita di kondisi seperti Ayub. Saat kita lagi jatuh di bawah, saat kita lagi dalam masalah, saat kita lagi sedang dalam berbeban berat, kita gak akan bisa jadi peacemaker kadang. Kadang kita bilang, Tuhan gimana aku mau jadi peacemaker kalau aku aja lagi pusing.
Kalau aku aja lagi ada masalah. Kalau aku aja lagi kayak gini. Tapi kita tahu bahwa ikut Tuhan itu adalah pikul salib. Sambil kita mikul salib, sambil kita jalan ke depan. Dan ada yang bantuin. Yesus aja waktu pikul salib ada yang bantuin kan? Kita juga ada yang bantuin. Tapi nggak langsung dibantuin, kita jalan dulu berapa puluh meter baru kita nanti akan dibantu. Kita punya pengharapan, kita punya Tuhan Yesus. Kita keserempet, ya udah. Karena zaman sekarang ini ya, sampai kita pun hati-hati pun, kita tetap ditabrak orang kadang. Ya kan? Kita sudah hati-hati di pinggiran, kadang masih. Ya, contoh saya bilang ini adalah, saat ini daerah Myanmar dan sekitarnya itu terkena gempa 7,7. 7,7 itu skalanya yang bisa ngerobohkan gedung, matahin jembatan, dan sebagainya. Tapi entah kenapa di IG saya itu nggak banyak yang hancur. Di IG saya ya, di feed IG saya itu gak banyak yang hancur. Padahal gempanya itu 7,7. 7,7 itu ya anggapnya kamu lagi dalam mobil di dalam mobil box, kamu digoyang sama 10 orang. Nah, itulah gempa 7,7 skala Richter. Digoyang 10 orang, kiri kanan. Di dalam mobil box gitu ya. Kamu di tengah-tengah, kamu digoyang. Memang dari luar tuh kalau yang bangunannya bagus itu nggak akan roboh. Palingnya patah-patah dikit, pecah-pecah dikit lah. Tapi kalau yang bangunannya belum jadi atau apa, itu langsung roboh. Kadang kita seperti itu, kalau kita nggak siap jadi peacemaker, kita tuh seperti bangunan yang belum siap. Dan kena goncangan kita akan roboh. Dan yang gak roboh, belum tentu juga di dalamnya gak out-outan. Oh pasti itu sangat out-outan. Sangat kacau di dalamnya, roboh sana, roboh sini. Aku juga pas, kok gak hancur ya? Kok gak pecah ya? Karena itu masih di IG. Gak lama sering-sering scroll kan soal gempa. Emang spy-nya Google tuh keren. Langsunglah semua IG-ku dan Facebook-ku semuanya adalah soal gempa. Barulah nanti di dalam ada yang lagi duduk, ketimpa meja, ketimpa lemari, ketimpa apa. Ntar ada yang lagi berenang, keseret, hampir jatuh dari atas. Gitu loh. Kadang kita lihat, enak ya kok Ahong ya. Kayaknya gak ada masalah, kayaknya gak pernah bermasalah, gak pernah pusing, gak pernah apa. Yang terakhir adalah kita percaya dengan apapun yang Tuhan mau. Ingat, dasar iman itu adalah percaya. Kalau kita nggak punya kepercayaan terhadap Tuhan, kita nggak akan bisa intim dengan Tuhan. Saat kita sudah intim dengan Tuhan, kita akan punya rasa percaya kepada Tuhan. Itu adalah sistem yang saling berhubungan. Kalau kita punya iman, kita akan percaya pada Tuhan. Saat kita percaya pada Tuhan, kita pasti punya iman yang kuat. Dan di Matius 5 ayat 9 dikatakan adalah, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita percaya bahwa buah kita sebagai anak Allah adalah pembawa damai. Salah satunya. Buah dari kekristenan kita adalah kita jadi pembawa damai. Bukan pembawa onar. Bukan kita yang dijauhkan. Seperti peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Itu peribahasa-peribahasa lama. Karena saat kita meninggal atau apa, yang kita tinggalkan itu adalah nama baik. Jadi saat kita disebut anak-anak Allah, kita harus punya hasil buah image yang baik. Jadilah peacemaker, bukan trouble maker. Kita belajar bahwa kita anak muda itu adalah punya daya tahan tubuh yang kuat. Di umur 15 sampai 25, 10 tahun lah ngapanya.
itu kalian masih kuatlah untuk bekerja. Masih kuat untuk dipus. Masih kuat untuk tidur sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi apakah kadang mereka mau? Kadang mereka enggak mau. Mereka kadang, enggak Tuhan, aku enggak mau jadi peacemaker karena capek, karena malas, karena ini, itu. Ingat, kita anak muda itu cuman punya tenaga dan waktu. Jadi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, itu tenaga dan waktu kita. Nanti kalau saat kita udah mulai tua, kita udah gak punya tenaga dan waktu. Jadilah seperti bebek. Terlihat tenang, terlihat anteng, terlihat santai berenang, tapi dia bisa menutup segala kegalauannya dia, segala gundahnya dia, segala masalahnya dia. Yang terakhir adalah saya bilang gini, kalau kalian mau curhatlah satu, kepada Tuhan. Karena Tuhan itu gak mungkin bocorin, Tuhan itu gak mungkin ember. Kan mungkin tiba-tiba Tuhan turun ke Angel kan, Jel, tau gak gosipnya Vera? Kan gak mungkin Tuhan begitu. Ya kan? Tapi kalau kita sudah kita curhat sama Tuhan, udah. Kita plong, itu langsung kayak itu, wes. Saat kita mau jadi peacemaker Tuhan tuh, kita harus balik, milikilah keintiman dengan Tuhan. Kalau kita nggak intim, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak akan bisa seperti Ayub yang akan ngomong, terpujilah nama Tuhan. Nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa seperti Yusuf yang diproses, tapi nggak protes. Dan saat kita intim dengan Tuhan, kita nggak akan mungkin takut. Seperti Daniel yang dilempar di kandang singa. Dia malah tidur. Ada singa di depan, tidur aja udah. Karena dia apa? Karena dia intim dengan Tuhan. Dia tahu bahwa nggak mungkin Tuhannya akan mencelakakannya dia. Iya, kalau dia kenal singanya, nggak kenal cuy, belum kenalan. Belum follow-followan sosmednya. Dan saat kita memiliki karakter Kristus, kita bisa menghasilkan ketenangan. Kita bisa jadi anak muda yang anteng. Karakter yang ada Kristus di dalamnya. Yang enggak jadi troublemaker, enggak aneh-aneh, perkataan dijaga. Boleh kita nonton, tapi kita jangan terbawa oleh tontonan itu. Kalau enggak kuat, jangan ditonton. Kalau kuat, silahkan. Tapi jangan terbawa. Boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi ingat, pokoknya pergaulan yang baik itu menghasilkan hasil yang baik dan pergaulan yang buruk menghasilkan sesuatu yang buruk. Walaupun kita baik, tapi nama kita akan buruk. Jadi belajarlah untuk berhikmat. Belajarlah untuk memilih mana yang terbaik buat kita. Kalau kita mau jadi peacemaker, ujian paling gampang ada satu. Latihlah anak sekolah minggu. Coba aja. Latihlah anak sekolah minggu. Itu salah satu ujian jadi peacemaker. Kenapa? Karena anak-anak itu full tenaga, full kepo, dan full apa yang dia mau. Tinggal kita harus yang bisa mengarahkan mereka. Tinggal kita yang bisa harus mengendalikan emosi. Kenapa? Bukan salahnya mereka. Karena mereka lagi di umurnya kurios, penasaran. Mereka lagi di umurnya kepo. Mereka lagi di umurnya bawel. Berarti cobalah kalian mengajar Rocky kelas kecil. Dijamin, siapkanlah mental dan siapkanlah hati. Itulah akan jadi ujian kalau kalian mau jadi peacemaker, itu. Itu cara paling gampang di gereja. Kalau kalian mau mencoba. Kita mesti percaya dengan apapun yang Tuhan mau. Biarlah kehendaknya terjadi. Saat Ayub berhasil untuk menikmati prosesnya Tuhan, apa yang terjadi? Semua dikembalikannya berlipat kali ganda.
Kita nggak ngomong soal berlipat kali gandanya. Cuman Tuhan itu akan selalu menjaga kita. Nggak mungkin dia membiarkan kita tergeletak.